cara satu linking image. Dia menggunakan cara nge-link image yang ada di internet, dikoneksikan dengan URI, dipakai objek URI, lalu baru dimasukin ke dalam source. Ini dinamik bentukannya kalau seperti ini. Oke, sekarang kita pakai cara kedua. Cara dua, local image atau aset lokal atau aset image. Ini kita ganti nama aja ya, linking image aset image aset. Kalau ini kita pakai yang aset, caranya agak ribet ya. Pertama kita harus masukin gambar ke dalam si folder aset ini. Kalau saya mau ngambil yang udah ada aja, biar saya nggak download lagi dari yang punya saya sendiri. Kalian juga boleh download dulu gambarnya dari internet. Taruhnya di dalam yang ini ya, kan kita udah bikin kemarin folder aset, terus ada image. Taruh di dalam image gambarnya. Namanya bebas, tapi kalau saya pakainya banner. Nah, kalau ini sebenarnya udah bisa dipakai, tapi saya nggak nyaranin cara langsung impor. Jangan langsung di require gitu aja, karena bakal kelihatan kayak berantakan gitu sih kalau kebanyakan require di dalam impor yang model kayak gini kan impor. Biar lebih rapi, kemarin kita sempat bikin folder dems di sini. Di folder dems kita bakal bikin file baru namanya image. Kita bikin file baru JavaScript images. Gunanya buat apa? Ini itu ngedaftarin gambarnya yang ada di folder aset biar bisa diakses dari mana aja. Daripada kita pakai cara require di satu file require lagi, kebanyakan require ya kurang bagus, kelihatan berantakan. Jadi kita bikin di sini const image. Perhatiin ya, kita tuh kalau mau bikinnya kelas atau berhubungan dengan komponen, ini gede aja. Kalau tadi kita bikin kenapa ininya kecil, karena dia cuma aset biasa. Malah kalau ada yang lebih ini biasanya aset canvas. Kita bikin dulu objek image. Isinya nih adalah aset-aset. Perhatikan juga ya huruf S di sini. Di sini ada huruf S. Kalau dalam bahasa Inggris kan S itu artinya jamak. Jadi jangan image. Kita pakainya image buat biar kita tahu juga sih, atau tim kita tahu kalau ini tuh importan yang image ada banyak. Intinya aset-aset image ada di sini lah. Makanya kita pakainya jamak image. Di sini kita bakal taruh pertama banner. Nah, di sini baru kita panggil require. Require-nya gimana? Pakai kita ke lokasinya, aset, image, banner. Oh iya, saya ingatin lagi kalau buat gambar aset yang ada di lokal, jangan pernah pakai gambar yang tadinya formatnya PNG, di rename jadi JPG. Harus benar-benar format aslinya. Kalau dia PNG ya tulisnya PNG, jangan di rename jadi JPG. Pokoknya jangan di hard rename. Kalau mau di convert, ini pakai tools tertentu. Jangan di convert pakai cara hard rename, karena bakal dibacanya sebagai error di aplikasi. Karena dia pasti ada code-code di dalam gambar itu, ada code-code tertentu buat ngebaca tipe data gambar atau apapun. Kalau dia nggak sinkron sama namanya, error pasti. Karena kemarin pernah kejadian teman saya error karena dia hard rename di sini. Yang tadinya .jpg di asetnya, di rename sama dia di sini. Jadi PNG. Hasilnya error. Jadi tulis yang asli-aslinya. Kalau di JPG, ya JPG, jangan di rename di sini juga. Karena dia bisa masuk JPG, bisa masuk. PNG, GIF juga masuk. Jadi semua tipe data gambar tuh masih kebaca di sini. Jadi nggak usah di hard rename. Oke, kalau udah kita ekspor juga. Ekspornya kita langsung keseluruhan si objek image ini.
Di sini kita nanti manggilnya cuma pakai cara panggil si image yang tadi. Panggilnya gimana? Panggilnya tinggal panggil si image dot banner. Karena ini merah masih belum diimpor, jadi kita impor. Kurang lebih kayak gini. Baru kita taruh di sini asetnya. Kalau udah hasilnya keluar. Jadi sama aja, tapi sebisa mungkin aset gambar itu, kalau gambar berbentuk banner ini, diusahakan jangan sampai gambarnya ditaruh di dalam shortcode project, karena akan mempengaruhi ukuran dari project itu sendiri. Jadi kita emang udah harus efisiensi dari penggunaan storage. Terlalu banyak gambar yang ukurannya gede di dalam folder, di dalam aset akan mempengaruhi ukuran APK juga pas kita mau upload ke Play Store. Karena kalau APK terlalu besar, orang jadi malas download kan. Sebisa mungkin bikin aplikasi ini seefisien mungkin, jangan sampai APK-nya membengkak ukurannya. Oke, itu tips karena pernah kejadian ukuran APK membengkak pas ditelusuri, ternyata karena isinya tuh asetnya kebanyakan dari lokal ditaruh di aset, bukan di internet. Lalu gimana caranya kalau di internet? Oke, kalau di internet biasanya itu pakai cara hosting gambar. Banyak media-media atau website-website yang nyediain hosting gambar. Kalau punyanya si ini AWS ada namanya S3. S3 itu buat nge-storage gambar, nge-store gambar. Kita cek S3 AWS. Sini intinya cuma buat naruh-naruh gambar. Amazon Simple Storage Service. Yang pasti ini berbayar. Kalau dari Amazon tuh pasti berbayar. Jadi di sini tuh kita naruh gambar, langsung ada ngelinking aja. Atau ini juga mungkin nih, juga salah satu contoh linking gambar yang ditaruh dalam sebuah service penyimpanan gambar di internet. Cara ini lebih efisien karena gambarnya berbentuk dinamis, bisa di kapan aja, dan juga nggak ngeberatin APK. Loadingnya lebih cepat, APK-nya nggak bengkak. Oke, dari dua cara ini, saya nggak nyaranin salah satu, tapi tergantung dari penggunaan. Kalau gambarnya berbentuk banner, atau gambarnya berbentuk foto, foto profil, atau apapun, jangan pernah ditaruh di lokal. Kecuali bentuk gambarnya itu icon. Ada biasanya yang bentuknya icon kecil gitu, tapi dia bentuknya gambar aset PNG, itu boleh ditaruh di dalam folder aset di sini. Atau gambar-gambar yang ukurannya di bawah 100 KB. Itu masih ditolerir untuk ditaruh di storage-nya, dibandingkan kita pakai yang ukurannya di atas 100 KB tapi taruh di lokal, itu bakal bengkak nanti. Oke, kita lanjut. Ini ada dua cara, di note ya nanti kalian ya. Tinggal pakai cara yang salah satu yang mana sesuai kebutuhan. Jangan sampai boros memori, jangan sampai boros storage. Lanjut ke materi berikutnya, kita bikin card. Pertama kita bikin dulu di sini view baru dulu. View ini hampir sama kayak div ya kalau di HTML, pembagian layar. Jadi view ini bisa dipakai untuk bagi-bagi layar. Styles, kita pakai buat konten. Nah di dalam sini anggapnya di div, kita di dalamnya baru kita taruh buat card. Kita bikin view baru lagi, styles card. Di dalam card itu biasanya bentuknya kayak gimana? Kalau yang belum tahu, card itu bentuknya nanti kita lihat pas sudah jadi sekalian aja ya. Jadi card itu bentukan kotak, tapi dia bentuknya banyak. Biasanya memuat informasi yang simple, tapi ringkas tapi jelas.
Dan dia itu biasanya ada beberapa part yang ada image-nya juga, yang mempunyai banner kecil, gambar kecil. Tapi ada juga yang full tulisan. Nah, kita bakal bikin yang ada gambarnya. Taruh image. Search. Ini kita coba pakai yang linking image ya. Stylenya kita kasih style banner card. Beda main tadi ya, kita tadi banner image, ini banner card. Lalu kita bagi lagi, biasanya dia di cut juga kebagi dua. Kalau gambarnya di atas, kunci. Kita pakai view lagi. Kita biasanya kan kalau yang ada gambar kecil itu, gambarnya di atas, nanti ada tulisan kecil di bawah. Jadi kita bikin view lagi, kita kasih style content card namanya. Isinya apa aja? Biasanya ada teks. Kita kasih 2 teks saja. Teks style title card. Dan satu lagi kita kasih juga di bawahnya teks lagi style description text card. Title text card kita kasih. Oke. Di sini kita kasih contohnya ini kartu. Kasih lorem aja. Lorem ipsum. Oke. Oke, kita tinggal styling. Kalau kita dari si konten, kita style kontennya dulu. Konten kita kasih, karena di dalam konten kita kasih teksnya 1. Kasih teks 1. Cukup kayak gini juga aja. Oh, kita kasih justify konten. Terus kita kasih card. Kalau width kita kasih misalkan 200, height-nya kita kasih 100. Terus ada ciri khas lagi, kalau card itu bisa ada radiusnya. Kita kasih border radius. Border radius kita kasih misalnya 6. Terus kita kasih, kalau card itu ada ciri khas lagi, pasti dia mempunyai background warna. Background warnanya kita kasih background color white. Terus kita kasih apa lagi? Ada namanya elevation. Elevation itu buat mengatur ketinggian. Pengganti shadow. Biasanya kalau kita objeknya agak melayang, pasti ada shadow-shadownya. Jadi saya pakainya elevation. Kita bisa setting dari 1, 2, 3, atau seterusnya. Agar dari ketinggiannya makin terlihat kalau cut ini seolah-olah melayang. Lalu kita kasih cukup kali ya. Cukup dulu. Nanti kita tambah lagi kalau udah. Berikutnya kita kasih di banner card. Banner card kita kasih width-nya 100% aja. Kita ngikutin pattern-nya ukurannya 200. Terus height-nya kita kasih 50 aja. Setengah layar. Bukan setengah layar, setengah card. Kata tadi 100. Ini bisa kita naikin, nanti kita lihat dulu ukurannya kayak gimana. Karena kita kira-kira dulu. Jangan lupa pakai resize mode. Stretch.
Oke. Berikutnya kita kasih konten card. Konten card kita kasih flex aja. Biar dia ngambil sisa dari yang disisain dari si banner. Karena kan di sini kondisinya image sama view konten card ini sejajar. Jadi dia bakal ngambil sisanya. Kalau dia ngambilnya sekitar 50% atau setengah dari layar, berarti dia ngambil setengahnya lagi kalau kita kasih flex 1. Width-nya gak usah disetting karena dia pasti otomatis. Kalau view itu dia otomatis ngambil 100% dari di sisanya parent yang ada. Terus kita kasih padding horizontal. Kita kasih sekitar 16. Padding vertikal kita kasih sekitar 12. Lalu kalau udah kita buat yang title text card. Di sini font kita belum terapin ya, nanti aja font di akhir. Kita setting warna color. Oh nggak usah, karena dia otomatis black. Kita pakai font size saja. Font size kita kasih 12. Description karena kita kasihnya 11 saja. Size. Oke, sudah semua. Coba kita tes. Ini gimana tampilannya? Oke. Ini kurang tinggi, yang mungkin kita tinggi dikit lagi. Card-nya kita setting 200 juga kali ya. Oh, ketinggian. 180. Di sini height-nya kita kasih 50% aja. Nah, kurang lebih kayak gini card. Ini masih agak berantakan, kita rapin padding-nya juga sekalian. Biar kelihatan enak dari konten. Kita kasih padding horizontal dulu. Kita kasih padding horizontal sekitar 22. Oke. Nah, di sini kita udah agak ngedapet nih, ada border radiusnya, tapi di gambar kepotong nih. Jadi mungkin ada yang tahu gimana caranya? Coba yang tahu, biar dia juga ikut ngebikin radius. Mungkin yang pernah CSS, pernah tahu masalah kayak gini, boleh dijawab kalau ada yang tahu. Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Ya udah, coba ya kita eksperimen. Ini awal-awal pertama saya belajar React Native, saya bingung. Kenapa gambarnya nggak kepotong? Kenapa gambarnya tetap kotak? Solusinya, di card ini kita tambahin lagi properti overflow. Hidden. Maka gambarnya juga ikut potong. Udah lebih rapi ya. Nah, untuk yang tadi elevation, coba kita kecilin dulu layarnya. Elevation kita misalkan naikin 5 misalkan, shadow-nya akan lebih tebal. Kita setting 10, lebih tebal lagi. Tapi biasanya kalau saya makainya dari 1 sampai 5, 1 sampai 3 doang. Untuk kelihatan nanti shadow aja. Dibandingkan pakai cara shadow. Karena kalau kita pakai shadow di sini, kita harus setting ke sampingnya offsetnya berapa, ke bawah offsetnya berapa, biar dia rapi. Cuma ini udah lebih rapi. Oke, elevation. Dia shadow-nya akan kelihatan seolah-olah ini maya. Jadi screen asli. Ini lebih rapi ya. Jadi card kayak gini. Untuk materi card nggak ribet-ribet udah jadi. Nah, tapi di sini kenapa nggak ada komponen bernama card? Kita cuma pakai view aja.
kita cuma styling card. Intinya kita cuma bikin card dari si view atau dari div ya kalau di HTML. Tapi kita di sini nyebutnya view. Intinya view itu kalau di React Native bisa kita bikin apa aja. Mau kita bikin jadi card, button, atau apapun bisa. Jadi view ini serbaguna. Nggak cuma bikin card. Banyak yang bisa dibikin dari view. Kalian mungkin bisa explore sendiri, bisa eksperimen sendiri. Saya dulu nyari card ini malah dari package orang kita. Saya dulu malah download gitu, cara bikin card. Nggak bikin manual gini, tapi ternyata saya bikin sendiri lebih rapi daripada buatan orang yang nggak jelas. Nggak bisa kita customize banget. Kalau yang kita buat ini bisa kita custom. Mau border radiusnya kita bikin tinggi sampai 16, lebih bulat. Atau kita nggak ada border radius ya kita bikin kotak. Bisa juga. Intinya ini custom banget. Bahkan sampai 50 bentuk bulat juga masih bisa. Intinya ini custom. Jadi kesimpulannya, view di React Native itu bisa digunakan jadi apa aja. Bisa dibentuk jadi apa aja. Nggak harus selalu bikin pembagian layar. Tapi bisa bikin card, button juga bisa. Kalau button di sini tinggal kita kasih namanya touchable opacity. Kita kasih contoh di card, kita tambah namanya touchable opacity. Kasih dari ujung ke ujung. Oke, ini bisa kita kasih touchable opacity. Terus diimpor jangan lupa di React Native. Touchable opacity. Efeknya jadi kayak gimana kalau kita kasih touchable? Oh, import salah kita tulis kayak. Touchable opacity itu gunanya buat ada aksi kalau dipencet. Cuma ini karena kita perlu kasih on press dia nggak muncul. Mau kita kasih on press. Kita kasih arrow function kosong. Belum efek. Kita salah kayaknya naruhnya. Coba kita taruhnya di dalam card. Nggak ngefek. Kenapa kira-kira nggak ngefek ya? Mungkin nanti bisa diekspor, tapi intinya touchable opacity akan ada efek putih gitu. Atau ada juga namanya touchable native feedback. Kita tinggal taruh di sini. Kalau touchable native feedback biasanya dia feedbacknya bakal ngebentuk lingkar kayak sentuhan air yang ngebulat gitu, ripple, kayak ripple gitu. Cuma ini nggak muncul karena mungkin operasi masih kosong. Nggak bisa. Intinya harusnya bisa kalau udah ada aksi. Atau dibikin nanti kita bikin list. Jadi materi card hari ini selesai. Kita bakal satu lagi materi yang penting di dalam layar, yaitu listing. Apa yang kita listing? Card ini kita bakal bikin jadi banyak. Dan dia bakal bikin ke samping jadi banyak. Setelah itu baru ke bawah. Dan materi hari ini bakal selesai setelah itu selesai. Oke. Pertama kita pisahin dulu si card ini. Kita hapus dulu ya touchable-nya karena kita nggak pakai touchable dulu. Diambil partnya, di-cut aja. Lalu kita bikin variabel function baru. Namanya const render card item. Oke. Kurang lebih kayak gini nanti. Kita pisah dulu kayak gini aja.
Kenapa kita pisah? Karena kita mau taruh di sini namanya flat list. Flat list. Datanya kita bikin dulu datanya. Kita bikin data const, data card. Kita bikin yang banyak aja, contoh name. Oh, kita bikinnya objek ya. Name. Berantakan tadi. Dia punya teks editor saya seperti ini. Kalau di enter dia malah muncul namanya. Kita kasih name. Title aja kali ya. Title. Kartu. Kartu. Kartu satu. Description-nya kita kasih lorem ipsum semua aja kali ya. Lorem ipsum nomor 1. Lalu kita gambarnya dari internet aja, image URL. Image URL kita ngambil, boleh dari internet aja ya, masing-masing beda-beda nggak apa-apa. Kita ngambil dari internet, karena ini card listing. Kalau kita taruh di aset, bakal bengkak. Jadi bagusnya kita pakai dari internet semua. Data di sini. Gitu. Kartu 2 base. Dua. Terus kita tambahin image URL. Gambarnya ngambil dari internet juga aja. Kita ambil di sini. Ambil dari yang lain gambarnya kalian di image address. Kita pakai 2 aset aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Nah, ini contoh S3 nih tadi nih. Ini gambar dari taruh S3. Linknya ada S3. S3, GS, Amazon OS. Contoh penggunaan S3. Gambar ditaruh dalam S3 biar dia lebih efisien. Oke, kita 2 aja cukup. Nggak banyak-banyak. Data card kita taruh di sini. Terus kita kasih render item. Salah. Render item. Render item itu tadi udah kita bikin ya. Nggak usah pakai render item. Kita pakainya kayak ekstraktor, tapi nggak usah dipakai dulu. Render item kita pakai yang udah ada nih tadi, render card item. Render card item. Ya cukup kayak gini. Udah. Nggak usah dipakai sekarang, bisa. Terus jangan lupa ya flatlistnya diimpor di atas. Di React Native. Flatlist itu punya React Native diimpor. Kalau udah dites di Android, mati. Karena dibuatkan dulu. Oke. Ini contohnya. Nah, tapi ini nggak muncul apa-apa karena belum kita setting di sini. Item belum kita panggil. Contoh kita taruh di sini. Image-nya kita taruh URI item image URL. Lalu titelnya juga kita ganti. Item itu. Kita taruh juga di sini item description. Lalu kita set, keluar. Gambarnya kayak terlalu berat yang kedua. Kita ganti aja kali gambarnya. Oh, keluar.
Terus kita kasih styling biar lebih enak ikannya. Kita kasih namanya. Oh, ini waktunya BTW udah mau habis, nanti dimasuk lagi aja kali ya. Ini udah kurang dari semenit. Ya, Ya, nanti boleh. dibuka lagi aja ya, karena ini waktu udah mau habis. Menit. Ini karena tinggal yang terakhir, nanti kelar practice baru ntar kita tutup. Ntar masuk lagi ya, waktu udah mau habis lagi. Ya, Pak. Di apa? Cepat banget.